Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Animasi Politeknik Negeri Batam, kami dari tim PBLAN 301A dengan judul proyek produksi buku ilustrasi anak akan mempresentasikan proyek based learning yang telah kami kerjakan sampai dengan asesmen tengah semester. Production of Children Illustrated Books. This project description. Manajer proyek Ahmad Sarofi. Untuk klien proyek yaitu Badan Bahasa Kepulauan Riau. Untuk members name, the first Varia Manulang, NIM 4322301056, and then Dava Miracle Rifan M, NIM 4322301052, and then Ayesa Eskina Arafas, NIM 4322301058, and Bayu Rojak 4322301059. The reason for the project: the first, enhancing student creative and technical skill in illustration and visual design. Two, providing practical experience in the creative industry. The last, teaching the importance of collaboration in the project that involves various roles such as writers, illustrators, and editors. And then we are project scope. In the third semester, the animations to be program will undertake a children book illustration production project as part of project based learning or PBL. The project will involve the all student in the PBL AN 30118 and span the entire semester. The main goal is to create high quality illustration that complement and enhance the written story. The production process is divided to four main phases: one, briefing and pitching; two, pre-production; three, production; and four, post-production. Next, introduction for PR reference. The first is reference for story about Tangan Budak Pulau. Two, story about Ada Apa di Dalam Peti. Three, Dayung Dali. For Mentari Bersama Laut. And next, design project. This project is pre-production. Judul project yakni produksi buku ilustrasi yang secara keseluruhan genrenya adalah fiksi dengan target usia 10-13 tahun. Untuk format produk yaitu buku ilustrasi dengan durasi dan halaman yang rata-rata cerita memiliki 6-16 halaman. And next yaitu dramatic premise. Berikut adalah dramatic premise dari masing-masing cerita. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada design project tentang konsep art karakter yang berisikan mood board dan juga final karakter. Yang pertama ada mood board dari Tangan Budak Pulau, dan di sebelahnya ada sketsa atau raw sketch dan final dari karakter. Selanjutnya ada cerita dari Ada Apa di Dalam Peti yang diisi dengan mood board dan juga sketch. Lalu ada final karakter utamanya. Begitu juga dengan Dayung Dali. Berikut adalah mood board dari karakter utamanya dan juga road sketch serta final dari karakternya. Dan yang terakhir adalah mood board dan final karakter dari cerita Mentari Bersama Laut. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Dava. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada desain project bagian naskah. Di slide berikut ini ada 4 panel, terdapat 4 naskah. Yang pertama itu adalah naskah Tangan Budak Pulau. Yang kedua itu ada Apa di Dalam Peti. Yang ketiga itu ada Dayung Ali, dan yang keempat itu ada cerita Mentari Bersama Laut. Oke, selanjutnya untuk desain project, slide dimensi fisik. Ada 2 karakter dari cerita Dayung Ali dengan nama tokoh Ali, dan judul Tangan Budak Pulau dengan nama tokoh Asikin. Ada dimensi fisik dan dimensi internalnya. Selanjutnya itu ada judul Ada Apa di Dalam Peti dan Mentari Bersama Laut.
dengan nama tokoh, dimensi fisik, dan dimensi internal. So, ini adalah results, achieved, and next steps. Hasil yang telah dicapai, brainstorming konsep. Tahap ini telah berhasil diselesaikan dengan baik. Kami telah mengadakan diskusi intensif untuk menggali ide-ide kreatif dan menemukan konsep ilustrasi yang paling sesuai dengan alur cerita dan pesan yang disampaikan dalam buku. Hasil diskusi ini menjadi fondasi bagi proses kreatif selanjutnya. Yang kedua itu desain karakter. Proses desain telah mencapai tahap penting, yaitu menyelesaikan desain karakter utama dalam cerita. Karakter-karakter ini telah direncanakan mempertimbangkan aspek visual dan naratif agar selaras dengan tema cerita, dan kini siap untuk dieksplorasi lebih lanjut di tahap produksi visual berikutnya. Untuk yang kedua itu adalah tahapan selanjutnya, menyelesaikan desain ilustrasi. Tahap ini mencakup penyelesaian semua ilustrasi berdasarkan adegan yang telah ditentukan. Setiap ilustrasi akan dibuat mulai dari sketsa hingga di detail akhir dengan fokus pada konsistensi visual dan alur cerita. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bayu Rojak. Oke, selanjutnya di sini ada application of courses. Yang pertama ada prinsip animasi. Untuk penerapannya tidak ada pada PBL kami. Contohnya seperti pada materi 12 prinsip animasi, yang mana prinsip tersebut tidak dapat diimplementasikan pada gambar yang tidak bergerak, termasuk pada buku ilustrasi. Kemudian selanjutnya bahasa Inggris, diterapkan pada video presentasi dan beberapa slide presentasi PBL, dengan menerapkan quick reading, skimming and scanning, hingga extensive reading. Kemudian karakter animasi 2D, yang mana membuat karakter ilustrasi buku yang meliputi tokoh utama hingga tokoh pendamping. Tujuan penerapannya sebagai penekanan pada anatomi dan proporsi karakter 2D dan mendesain gaya visual art style. Namun selain itu juga materi yang tidak dapat diterapkan pada gambar ilustrasi, yaitu teknik rigging. Selanjutnya efek animasi. Untuk efek animasi tidak ada penerapannya di dalam PBL kami, namun di sini kami mempelajari menggunakan perangkat lunak animasi untuk membuat efek visual. Ini mencakup pembuatan efek seperti cahaya, gerakan, dan transisi. Efek dapat meningkatkan pemahaman cerita dan ketertarikan kepada pembaca. Kemudian selanjutnya aset 3D hard surface. Memahami teknik dasar dalam modeling hard surface, termasuk penggunaan alat pemodelan dan tekstur dengan aplikasi Blender. Namun mata kuliah ini tidak diterapkan pada proyek PBL karena output dari proyek kami berbentuk buku. Selanjutnya konsep gerak. Melakukan studi tentang gerakan manusia dan hewan untuk memahami bagaimana menggambarkan aksi yang realistis. Ini mencakup pengamatan langsung atau menggunakan referensi video, mempelajari bagaimana gerakan dapat mengekspresikan perasaan atau konflik. Kemudian produksi audio animasi, penggunaan software seperti Studio One untuk mengedit rekaman suara. Ini mencakup memotong, mengatur volume, dan menambah efek suara. Menggabungkan berbagai elemen audio seperti narasi, efek suara, dan musik latar, yang mana tujuannya untuk menciptakan audio sesuai dengan cerita yang dibuat. Kemudian yang terakhir ada fisika animasi, pengenalan materi-materi seperti gerak dan dinamika, hukum gerak, kecepatan, gravitasi, serta usaha dan energi, sehingga penerapannya tidak berlaku pada gambar ilustrasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agisa. Setiap yang akan menjelaskan tentang konsep dalam sketch sesuai dengan deskripsi dan konsep yang sudah diatas pada ucapan dan jalan. Mulai terlaksana kami melihat lainnya, menggunakan membentuk lainnya untuk mempertegas outline pada gambar. Selanjutnya, masuk ke dalam teknik coloring dan di mana kami memberi warna pada karakter sesuai dengan palet warna yang sudah ditentukan dan sesuai dengan alur cerita. Setiap tahapan ini dilakukan oleh semua anggota kelompok untuk hasil karya yang konsisten. Lalu masuk ke resume. Pengambilan proyek ilustrasi untuk buku cerita anak telah mencapai kemajuan yang berarti. Beberapa bagian berjalan dengan baik, tetapi ada tantangan yang perlu diatasi melalui kerjasama dan strategi yang diterapkan, karena percaya proyek ini akan berakhir dengan sukses. Interaksi dengan klien dengan bantuan Manpro telah membantu memperjelas visi. And next suggestion, hal yang dapat dilakukan agar proyek dapat selesai dengan tepat waktu dan merupakan harapan kami untuk selanjutnya. Yang pertama itu membuat timeline proyek, yang kedua itu menghindari menunda pekerjaan, yang ketiga monitor progres secara rutin dengan Manpro, yang keempat prioritaskan tugas utama, yang kelima komunikasi yang efektif sesama tim. Thank you for listening to our team's presentation. Thank you.